Salam sejahtera, Mas Putu Jambu 7 melanjutkan pembahasan kemampuan spasial atau gambar. Saat ini bagian ketiga. Lanjutan dari gambar kemampuan spasial atau gambar 1 tentang deret gambar, gambar 2 tentang klasifikasi gambar, dan bagian ketiga ini tentang analogi atau padanan atau perbandingan gambar. Tujuannya masih sama, namun secara spesifik pada bagian analogi gambar ini kita diminta menentukan analogi tiruan pola yang tepat. Nah, analogi atau padanan gambar ini menampilkan soal gambar 1 berhubungan dengan gambar 2 melalui atau menggunakan pola tertentu. Bisa putaran, bisa penambahan, bisa hal yang lain. Nah, mengikuti pola hubungan tersebut, gambar 3 berhubungan dengan gambar keempat. Nah, gambar keempat ini ada pada pilihan jawaban yang harus kita tentukan yang punya pola hubungan tepat. Mari kita lanjutkan dengan membahas soal. Soal nomor 1. Pengantarnya dulu. Berikut ini adalah soal analogi gambar. Disajikan gambar 1 dan 2 yang memiliki pola hubungan tertentu. Tentukan gambar 3 dan 4 yang pola hubungannya sama dengan pola hubungan gambar 1 dengan gambar 2. Soal nomor 1. Gambar 1 berupa rumah. Gambar 2 berupa orang. Gambar 3 berupa kandang. Gambar keempat ini yang ditanyakan. Nah, jika kita cermati gambar 1 berupa rumah dan gambar 2 berupa manusia ini, pola hubungan yang ada adalah hubungan tempat tinggal dengan penghuninya. Nah, maka hubungan antara gambar 3 dengan gambar 4 mengikuti, menganalogi, meniru hubungan di atas. Maka gambar 3 kandang, maka penghuninya adalah binatang ternak atau binatang peliharaan. Tentu saja yang sesuai. Ikan mungkin juga binatang peliharaan, tapi tempatnya bukan kandang, melainkan kolam. Maka jawaban yang tepat adalah D. Ini anjing. Soal nomor 2. Ada lingkaran terpotong seperempat berjajar 2 pada gambar 1. Lalu pada gambar 2, lingkaran terpotong 4 yang 1 utuh. Yang 1 mengecil lalu ditempatkan di atas atau di kanan atas lingkaran besar. Lalu di atasnya diberi bola atau apapun, kita menamakannya bisa juga bintang bersisi 8. Nah, gambar 3 ada tanda plus 2. Lalu perubahannya bagaimana? Nah, jika kita cermati pola 1 tadi, maka perubahannya akan menjadi kemungkinan besar antara B, C, atau D. Namun, dari 3 kemungkinan ini, yang paling tepat adalah B. Mengapa? Kita lihat bintangnya. Lalu nomor C ini bukan bintang karena tidak bulat. Nomor D ini bintang tapi sisinya kurang dari 8. Nah, maka pilihan jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 3. Gambar 1 pesawat. Gambar 2 pesawat-pesawatan.
gambar 3 mobil. Maka gambar 4, nah meniru ini tadi, berarti kita ingat waktu masih kecil atau anak-anak sering main kertas yang dilipat menjadi berbentuk seperti ini lalu diterbangkan. Nah, ini semacam, ini realisasi, ini impiannya. Nah, realisasinya berupa mobil, impian dulu masa kecil apa? Berarti mobil-mobilan atau mainan mobil. Maka gambar yang tepat untuk mengisi kotak nomor 4 adalah pilihan jawaban A. B ini jelas bukan karena ini sepeda. C ini adalah bisa kita sebut mewakili kereta. D tentu saja ini adalah kapal laut, tidak sesuai. Soal nomor 4. Gambar 1 ini adalah seorang laki-laki, seorang pemuda yang bermain sepak bola. Lalu gambar 2 ini gambar bola kaki. Nah, berarti pola hubungannya adalah pemain sepak bola dengan bola kaki atau pemain jenis olahraga tertentu dengan alat utama permainannya. Nah, lalu kita terapkan hal serupa pada gambar 3 ke gambar 4. Nah, jika kita cermati posisi orang berolahraga semacam ini, kira-kira adalah pemain atau olahragawan sepatu roda. Nah, kalau sepatu roda, alat utama permainannya tentu saja adalah sepatu roda. Nah, untuk itu berarti pilihan jawaban yang tepat adalah C. A ini skateboard. Tentu posisi orang bermain skateboard tidak seperti ini. B ini boleh dikatakan kasti atau nama yang lain. Lalu D ini adalah golf. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5. Ini ada gambar seorang wanita, lalu berhubungan dengan gambar 2. Berarti seorang wanita dengan alas kaki resminya. Nah, pola hubungannya adalah itu manusia dengan alas kaki yang sesuai dengan jati diri, maksudnya adalah jenis kelaminnya. Jadi, seorang wanita dengan sepatu wanita. Tentu saja di sini seorang pria mestinya berhubungan dengan sepatu pria. Nah, sepatu pria ada pilihan, ada pada pilihan jawaban D. Ini sandal, sebenarnya bisa juga ini menjadi jawaban, tetapi jika kita kembali melihat soal tidak sesuai. Mengapa? Karena ini sepatu, alas kaki formal, sandal bukan. Maka lebih tepat D. B dan C tentu tidak. Soal nomor 6. Ada segitiga besar kecil lalu ada tanda panah. Nah, gambar 2 tetapi gambar-gambarnya tetap, tetapi pola atau posisinya berubah. Nah, jika kita perhatikan dua segitiga siku-siku putih, tanda panah putih saling bersinggungan berubah menjadi gambar 2. Pola hubungannya adalah secara utuh dan serempak tanpa berubah persinggungannya. Gambar 1 berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi gambar 2. Jadi ini berputar 90 derajat ke kiri berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti gambar 3 akan menjadi gambar 4 berputar 90 derajat arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, jika ini kita putar 90 derajat, maka hasilnya adalah B, bukan C. Baik. Soal nomor 7.
Nah, ini kecil-kecil agak rumit, tapi mari kita cermati. Ini ada rangkaian oval dan kotak, lalu di tengahnya ada tanda panah putih, lalu ada tombak di sebelahnya. Nah, terus jika kita cermati ini secara utuh satu kesatuan ini dan serempak, tidak ada perubahan pergeseran di antara sentuhan-sentuhan ini. Gambar satu berputar 180 derajat searah jarum jam. Nah, hasilnya adalah gambar 2. Jadi ini berputar 180 derajat. Nah, jika hal serupa kita terapkan pada gambar 3 yang berupa rangkaian juga, lalu di tengahnya ada semacam gambar kota yang ada sumbunya, lalu ada tanda panah melengkung. Nah, ini jika kita putar 90 derajat, pasti jelas ini akan ada di bagian atas. Maaf, 180 derajat. Ada akan di atas. Nah, sekarang tinggal kita melihat posisi tanda panah dan yang lain-lain. Nah, berarti kalau ini kita putar 180 derajat, hasilnya adalah C. Soal nomor 8. Ada segi 5, di atasnya ada siku, di kiri bawah ada bola putih, kanan bawah ada bola hitam bergerigi. Nah, sisi kiri gambar 1 berputar setengah lingkaran, seperti daun pintu. Nah, jadi ini seperti kita membuka pintu, kita tarik mundur, lalu ini seolah-olah as atau engselnya. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Seperti kita membuka pintu ke arah dalam rumah. Tapi sekaligus pembukaan atau putaran itu sikunya berubah posisi 180 derajat, berputar. Ini menutup menjadi membuka. Nah, jika hal serupa kita terapkan pada gambar 3, kita tarik ke belakang, ke dalam, ke arah kita, seperti membuka pintu ke arah dalam rumah, kita dari dalam, maka ini akan menjadi, nah, paling tidak bintangnya ini berarti ada di sebelah kanan. Ini bintangnya sebelah kanan. Nah, berarti pilihannya antara A atau D. Nah, sekarang tinggal kita melihat. Tadi bagian atasnya, benda yang ada di atas berputar 180 derajat. Maka ini dari terbuka menjadi menutup. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah A. Mengapa bukan D? Coba cermati sudut siku dan tanda panahnya. Ini tanda panah ke bawah. Ini yang ke bawah. Ini ke atas. Tadi kita hanya melihat sisi bintangnya. Baik, jadi nomor 8 ini jawabannya A. Soal nomor 9. Ada rangkaian bunga ditusuk dengan panah, lalu pada saat keluar dari tusukan, panah itu belok ke kiri atas. Nah, ini sama menjadi gambar 2, tetapi posisinya berputar 45 derajat searah jarum jam. Nah, maka coba cermati, ini agak sulit dilihat, tapi cermati. Benda utamanya adalah ini yang besar. Lalu ini tanda panah tadi tetap seperti seperti pada gambar yang 1 dan 2, ada tanda panahnya. Nah, kita putar 45 derajat searah jarum jam. Nah, jawabannya adalah D. Nah, untuk melihat ini cermati. Ini titik ini yang disentuh oleh tanda panah. Lalu tanda panah lanjutannya keluar pada bagian ini. Ini yang kunci yang bisa kita jadikan patokan untuk menentukan pilihan. Yang ini lihat tanda panah masuknya beda posisinya. Ini jelas sekali potongan tanda panahnya tidak sesuai sama sekali.
Nah, ini demikian juga. Jadi cermati betul unsur-unsur yang ada. Soal nomor jadi pilihan jawabannya adalah D ya. Soal nomor 10. Ini mestinya mudah. Ini gambar seorang anak yang duduk di kursi, lalu di depannya ada meja, dia melakukan suatu aktivitas. Nah, ini gambar seseorang berdiri lalu memberi penjelasan sekaligus sambil menulis. Nah, ini adalah seorang murid dengan guru. Hubungannya adalah murid dengan pengasuh, pendidik, pembimbingnya. Nah, di sini gambar 3 ada anak yang masih belajar merangkak. Maka tentu yang diminta pada nomor 4 adalah orang yang menjadi pengasuh anak atau pendidik anak. Maka di sini bisa kita jawab dengan gambar orang tua. Nah, ada 2 orang tua. Ini pemuda ya. Ada 2 orang tua, tapi ini dalam kapasitas bukan sebagai pengasuh, bukan sedang mengasuh, tapi profesi. Ini seperti apa? Olahragawan atau seperti penunggang kuda yang hebat itu. Nah, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah B, seorang pengasuh atau ibu atau orang tua. Demikian pembahasan analogi gambar. Terima kasih atas kunjungan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.